Tugas koneksi antar materi modul 2.3. Oleh Wardoyo, CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Kelas 05-046. Pengertian coaching. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Coaching dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah yang dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Peran guru sebagai coach di sekolah. Guru sebagai pendidik perlu memiliki keterampilan coaching sehingga dapat mengarahkan anak didiknya untuk menemukan jati diri dan melejitkan potensi dirinya. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan namun, pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan arahan agar murid lebih terarah. Melalui proses coaching ini guru dapat membantu murid mencapai tujuannya yaitu kemerdekaan dalam belajar. Perbedaan coaching, konseling dan mentoring. Coaching mendorong coach untuk dapat menyelesaikan atau menemukan masalahnya sendiri. Konseling membantu konseli dalam menyelesaikan masalahnya. Mentoring membagikan pengalamannya untuk membantu mente dalam mengembangkan diri. Keterampilan dasar coaching. Keterampilan dasar coaching dibagi menjadi 4. Yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Coaching model Tirta. Coaching model Tirta adalah proses coaching yang menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. TA. Tanggung jawab. 4 aspek komunikasi untuk mendukung praktik coaching. Yang pertama, komunikasi asertif. Yang kedua, pendengar aktif. Yang ketiga, bertanya efektif. Dan yang keempat, umpan balik positif. Koneksi antar materi modul 2. Peran coach di sekolah sangat dibutuhkan untuk mengarahkan semua warga sekolah dalam komunitas memaksimalkan potensi mereka dan memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, peran coach sangat dibutuhkan untuk menggali kebutuhan anak didik lebih dalam sehingga memberikan arahan mengenai kegiatan apa yang harus disediakan untuk memaksimalkan potensi sesuai dengan kebutuhan sosial emosional. Dalam praktik di sekolah, proses coaching juga tidak terlepas dari unsur sosial emosional. Untuk dapat menggali kemampuan sosial emosional murid, coach memiliki andil yang besar untuk mengarahkan murid memaksimalkan kemampuan sosial emosional mereka sehingga mereka memiliki keterampilan untuk dapat memecahkan masalah mereka sendiri. Refleksi terhadap proses coaching di sekolah. Yang pertama, melalui proses coaching ini tentunya sangat membantu saya sebagai seorang guru dalam menuntun segala kekuatan kodrat murid sehingga dapat memperbaiki lakunya. Yang kedua, melalui proses coaching, saya sebagai guru dapat mengarahkan murid untuk menggali potensi dan memaksimalkannya, sehingga murid mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Dan yang ketiga, melalui proses coaching, saya sebagai guru dapat membantu murid memperoleh kemerdekaan belajar dalam pembelajaran di sekolah dengan mengaktifasi kerja otak murid dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif. Sehingga murid memiliki kesadaran diri untuk memaksimalkan potensinya. Demikian presentasi saya mengenai koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching. Sekian, terima kasih.